Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Pada kali ini, podcast ini kita akan membahas nih bagaimana kesiapan SDM untuk memasuki dunia kerja. Sebelumnya, izinkan saya Nabila Salsabila yang akan memandu podcast pada kali ini. Saya sebagai perwakilan dari BEM FEB Trisakti pada Proker Departemen Pengkajian Ilmiah. Izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan tamu spesial kita pada kali ini, Bang Muhammad Reza Ardian. Bang Muhammad Reza Ardian selaku lulusan manajemen Trisakti pada tahun 2020 dan sempat berpartisipasi pada Simulation of Leadership pada tahun 2018. Dan banyak sekali nih pengalaman organisasi serta komite yang sempat dilakukan Bang Reza. Seperti manajemen development program di PT Maybank Indonesia pada tahun 2020 hingga 2021 dan menjadi business relationship officer serta kegiatan-kegiatan yang bareng Bang Reza lakukan. Bang Reza juga mendapatkan beberapa achievement, diantaranya menjadi juara 4 matematika pada OSN Sekolah Menengah Atas dan menjadi Best Employee Award di Maybank area Puri Indah Kencana pada tahun 2021. Wah, banyak sekali ya Bang atas kegiatan dan achievement yang udah Bang Reza lalui ini. Kalau jadi saya ya Bang, kayaknya 24 jam dalam sehari nggak cukup nih Bang untuk ngelakuin kegiatan serta achievement yang udah didapetin. Maka dari itu kita paling mau banyak pertanyaan yang akan saya tanya ini ke Bang Reza. Kalau dari pertanyaan yang pertama sih, bagaimana sih menurut Bang Reza untuk persiapan mahasiswa atas masuk ke dunia kerja? Persiapan mahasiswa untuk menyambut dunia pekerjaan. Iya, betul. Sebenarnya dari segi mahasiswa itu banyak hal yang bisa diasah. Dari akademis, soft skill, hard skill, dan sebagainya. Nah, dari aspek-aspek tersebut, dari Nabila, poin mana nih yang ingin Nabila share terlebih dahulu? Apakah dari akademisnya, apa hard skill, soft skillnya, atau poin yang mana? Kalau dari gambaran saya ya Bang, kalau hard skill, soft skill yang di dunia kerja kan pasti dibutuhkan ya Bang. Tapi menurut Bang Reza nih, atas akademik yang ditemui ini yang kita udah pelajari di kampus tuh menurut Bang Reza juga penting gak sih untuk masuk ke dunia kerja? Kalau dari sudut pandang saya, semua hal di organisasi perkuliahan, di pendidikan perkuliahan itu sangat penting untuk menyambut atau kita masuk ke dunia pekerjaan. Karena hal-hal tersebut itu yang akan menentukan kunci kita lah intinya. Yang menentukan kunci kita itu adalah kunci emas, kunci besi biasa, atau kunci yang karatan. Simple lagi nih, ketika kita punya akademis yang bagus nih, dengan IPK yang bagus, dengan kita lulus tepat waktu, itu poin pertama. Dan untuk organisasi yang kita pegang, kita memegang menjadi kepala divisi, kita sudah bisa memimpin beberapa program kerja. Dan ketika semua aspek tersebut kita gabungkan, itu akan menentukan kunci kita sebagai kunci emas. Nah, dari kunci emas, simpelnya, pintu mana yang gak menerima kunci emas tersebut? Kalau misalnya kita, sorry to say, kita di perkuliahannya agak struggling, di IPK kita kurang, tapi kita bisa meningkatkan di organisasi, itu akan menentukan kunci kita juga ke depannya. Dan lapangan pekerjaan itu saya ibaratkan sebagai pintu manapun akan menerima kunci emas. Dan once kita membuka pintu tersebut, hal tersebut akan berkurang beberapa poin. Dan yang penting di dunia pekerjaan itu adalah integritas dan respect dan teamwork. 3 poin itu, kalau menurut saya itu, untuk kita menyambut dunia pekerjaan dari sisi perkuliahan itu semua penting. Pendidikan, organisasi, dan semua hal di perkuliahan itu penting. Nah, berarti menurut Bang Reza nih, gimana ya cara meningkatkan atau mematangkan persiapan-persiapan agar bisa bersaing dengan lulusan-lulusan lain? Kalau untuk hal tersebut, either kita berfokus dengan pesaing kita, lebih baik kita berfokus sama diri kita sendiri. Kita berfokus sama individu kita tahu diri kita itu seperti apa, minat kita seperti apa. Plus minus ya simpelnya SWOT, Nabila tahu, strength, weakness, opportunity, threat. Nah, kita harus mencari tahu nih diri kita itu seperti apa. Baru kita bisa membandingkan, meng-apple to apple kan dengan pesaing yang lain. Kalau kita terlalu fokus dengan pesaing, kita terlalu mikirin A sampai Z pesaing, kita lupa diri kita tuh mau apa.
banyak orang yang terlalu memikirkan kompetitor ya sampai lupa dengan diri dia itu mau apa sebenarnya. Kalau menurut saya kayak gitu. Jadi kalau untuk agar kita bisa bersaing nih ke depannya, fokus sama diri kita, asah kemampuan yang kita punya, karena semua orang pasti punya plus minusnya masing-masing, kita nggak bisa meng-apple to apple kan, dan semua orang punya skillnya masing-masing, kita nggak bisa membanding-bandingkan. Kok kita membanding-bandingkan mau sampai kapan? Iya, nggak ada habisnya ya bang. Betul, kalau itu. kita terlalu kompetitif untuk kompetitor, sedangkan kita bisa fokus sama diri kita, creating our timeline, fokus sama timeline kita, itu akan lebih efektif menurut saya. Menurut saya kayak Oke. gitu. Gini, berarti kalau untuk ke dunia kerja kan kadang selalu dilihat kalau universitas negeri itu lebih baik daripada Oke. universitas swasta ya bang. Nah, bagaimana sih kita kalau untuk bahkan dari swasta aja pasti ada gambaran kayak, wah kalau di PT ini menerima lulusannya universitas negeri, Oke. di PT ini nggak nerima universitas swasta. Nah, menurut Bang Reza berarti untuk mahasiswa di universitas swasta, gimana biar nggak ada mindset seperti itu tuh Bang? Oke, kalau menurut saya ya, semua institusi perkuliahan dimanapun itu berlokasi, mau di Jakarta, di Indonesia, di seluruh Indonesia, itu hanya institusi, hanya suatu wadah. Semua depend sama individu mahasiswanya. Seperti ibaratkan berlian ya. Berlian mau ditaruh di tempat sampah akan tetap menjadi berlian, betul. Berlian mau ditaruh di tempat seburuk apapun, sebagaimanapun, itu akan tetap berlian. Jadi, menurut saya, mau kampus dimanapun, mau di institusi apapun, tergantung dari individu kita sebagai mahasiswa. Jadilah kapten dari kapal kita. Jangan memikirkan ombak di lautnya bakal seperti apa. Kita terlalu mikirin gini. Dan saya nggak bisa menghilangkan mindset tentang oh iya swasta yang borju, yang hidupnya cuma main-main doang dan sebagainya. Lo nggak bakal bisa merubah mindset itu sampai lo membuktikan ke orang yang ngomong seperti itu. Kita nggak perlu ngejual janji, oh Trisakti nggak kayak gitu kok dan sebagainya, nggak. Buktiin, be the best di situ. Sampai orang ngejudge tuh kayak, ah Trisakti nggak kayak gitu. Gue punya temen Nabilah, dia achieve juga kok. Dia di kantor bagus, dia sustain, dia reliable. Kenapa lo bisa berpatokan Trisakti seperti itu? Jadi, jadilah berubah. Jangan menjadi yang terbawa flow-nya. Kalau menurut saya kayak gitu. Jadi kampus tuh hanya institusi, tergantung dari individu kita. Kita yang ngebuktiin kita bisa. Gitu. Biasanya sih dibuktiinnya dari interview kerja juga ya Bang, bisa Betul. terlihat juga. Nah, menurut Bang Reza, saat interview tuh ada nggak sih pertanyaan-pertanyaan yang pasti bakal ditanyain? Bisa nggak sih Bang Oke. bocorin gitu di sini? Oke, gue spill dikit ya Iya, dari bidang boleh. pekerjaan gue. Yang pertama kali ditanyakan tuh adalah portofolio kalian. Selama kalian hidup kasarnya 23 tahun atau let's say dari awal kuliah, kalian tuh pernah berpartisipasi dalam apa? Oke, kalau jurusan IPK itu sebenarnya nggak perlu dijelasin kenapa, terlampir di CV. Tapi kalau misalnya kayak program kerja, kita pernah mimpin program kerja apa, nggak semua orang tahu nih. Misalnya program kerja pengkil, apakah dunia pekerjaan tahu pengkil itu pengkajian ilmiah? Belum tentu. Nah di situ kita sebagai fresh graduate kita menjelaskan, oh pengkil tuh kayak gini pak, program kerja pengkil tuh seperti ini, dengan targetnya seperti ini. Oke, ini udah mulai ke pertanyaannya. Oke, di pengkil itu goalsnya untuk apa? Oh kita ingin sharing pak, bla 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 bla. Jadi lebih ke organisasi yang pernah dilihat. Kalau Nabilah menjelaskan IPK, pendidikan akademis, itu terlampir di CV semuanya. Dan oke, di dunia pekerjaan sekarang IPK itu sudah menjadi hal yang kayak oh iya udah IPK misalnya kayak 36, 37, itu kayak 100 orang, 200 orang yang nge-apply juga segitu IPK-nya. Terus value lo apa yang lain yang bisa bermanfaat bagi dunia pekerjaannya? Kalau kita hanya menyombongkan IPK, ya udah gue udah baca kok. Terus samping lu juga IPK 38 lebih tinggi. Kuliahnya di PTN juga. Terus apa? Kenapa gue harus ngambil lo? Gitu. Jadi harus sisi-sisi apa ya? Pertanyaan-pertanyaan di interview itu adalah pertanyaan lebih ke portofolio kalian sih. Bagaimana kalian di kampus, kalian tuh tipikal orang yang seperti apa. Kalau kalian pernah ngambil, oh ya kita pernah menjadi tim marketing nih di bidang ini, nah kalian tuh ngapain aja, penjelasannya seperti itu. Dan kayak background akademi juga dijelasin, simpelnya sih kayak gitu. Oke.
Karena di organisasi pun juga kan pasti kita dilatih public speaking-nya juga ya Bang. Betul. Nah, berarti pada saat interview juga sangat berguna ya Bang. Setuju banget. Gitu. Berarti karena adanya perbedaan di dunia kerja dengan dunia perkuliahan, menurut Bang Reza seberapa berpengaruh sih Bang organisasi terhadap kesiapan menghadapi dunia kerja? Oke, menurut saya dari organisasi perkuliahan itu kita akan membentuk namanya teamwork. Itu yang pertama. Dan respect, saling menghormati satu sama lain dan saling kayak let's say gue ngertiin lo lah. Kita ngertiin situasi, kita menyesuaikan kondisi dan kita harus bisa. Hal-hal di organisasi itu bisa menjadikan kita lebih ke pribadi yang oke, in case kayak gini, situasi seperti ini, kita mau nggak mau, suka nggak suka harus kayak gini. Kita dididik untuk survive lah, harus bisa, harus mampu. Nah, terkadang di akademik kuliah itu tidak diajarkan. Dan justru di organisasi kita diajarkan, ayo kita secara tim. Ayo kita harus bisa ngelaluin ini. Ayo dengan dana segini, program kerja ini harus achieve. Ayo dong kita masih kurang nih gini-gininya dan sebagainya. Di situ kita harus dapat ilmunya kalau di organisasi. Berarti karena dari jawaban-jawaban Bang Reza, bagaimana nih Bang menurut Abang cara bersosialisasi dan menyesuaikan diri, terutama saat mengalami culture shock yang ada di lingkungan kerja? Soalnya kan kadang beda ya Bang, dalam lingkungan kerja, lingkungan kampus tuh sangat signifikan ya. Oke, culture shock ya. Untuk culture shock pasti itu akan ada. Karena simpelnya kita di dunia perkuliahan itu kan kita belajar. Oke, dan di dunia pekerjaan itu kita mengenal namanya tanggung jawab dan kewajiban. Dan kita di situ mencari nafkah lah intinya. Oke, culture-nya seperti apa? Di dunia pekerjaan, kalian itu akan menemukan namanya kita harus menjadi diri kita yang bermanfaat bagi kantor itu. Kita harus bermanfaat bagi tempat itu dan kita harus punya value di tempat itu. Jadilah seseorang yang lo nggak bisa digantiin di sini. Lo sangat punya value yang sampai perusahaan itu merespect lo. Intinya seperti itu. Dan kalau culture shock ya, dari segi komunikasi kita pasti bakal jauh beda. Ya mungkin kita di sini bisa dengan santai ngobrol lo gue dan sebagainya. Kita masuk ke perusahaan bisa dengan alur pembicaranya aku kamu dan sebagainya. Itu akan bisa beradaptasi learning by doing secara berjalannya waktu. Karena semua corporate punya tradisinya masing-masing, punya culture-nya masing-masing. Di sini kalau dari gue, karena gue di perusahaan swasta, nggak terlalu jauh beda sebenarnya. Pakai bahasa lo gue dan dari workingnya dan sebagainya itu sama sebenarnya, nggak terlalu jauh beda. Cuma kalau di sana ada pressure yang menjadi tanggung jawab kita dan kita nggak bisa kabur. Sorry ya, kalau misalnya kayak di perkuliahan, aduh gue pusing banget gini-gini, ya udahlah kita skip dulu misalnya atau gimana. Itu kita bisa kayak oke, relief gitu. Kalau di pekerjaan tuh kalau kita tinggal itu nggak ada yang ngerjain lagi selain kita. Jadi ada tanggung jawab di situ. Dan untuk mengatasi culture shock kita harus pandai berkomunikasi. Dan untuk berkomunikasi, hal yang pertama harus kita pelajari untuk bisa berkomunikasi dengan baik adalah mendengar. Dari kita mendengar, kita tahu, oh dengan kita ngobrol seperti ini enak didengar ya. Oh dengan kita ngomongnya kekencengan kok intensitasnya malah kita kayak menggurui dia. Jadi kita belajar mendengar dulu baru mengutarakan. Banyak orang yang kita banyak ngomong nih, belum tentu orang mau dengar. Tapi kalau kita, yuk mau ngomongin apa, dengar dulu. Oke udah selesai, saya masuk ya. Kan kebangun tuh respect. Kalau dari saya kayak gitu. Oke. Jadi kalau menurut Bang Reza, saat jurusan yang kita tekuni nih sekarang, kalau nggak sesuai dengan pekerjaan yang kita dapatkan tuh, ada nggak sih Bang? Kalau pengalaman kayak gitu. Oke. Ini bisa dikaitkan dengan, kalian tahu nggak sih kata-kata comfort zone? Ya. Ya, ada kata-kata great things never came from comfort zone. Nabila setuju? Setuju sih Bang. Oke, setuju. Misalnya, in case ya, Nabila. Kok nggak saya aja ya, saya bawa ke kasus saya. Saya adalah mahasiswa jurusan manajemen dulunya. Dan saya masuk berkarir sebagai bankers. Itu keluar dari comfort zone nggak? Dari dulunya kuliah langsung bekerja. Keluar dari comfort zone nggak menurut Nabila? Keluar sih Bang. Oke, tapi kalau menurut saya itu enggak. Kenapa? Comfort zone. Kita banyak orang yang salah mengartikan comfort zone itu apa.
zona nyaman, aduh keluar dong zona nyaman. Lu keluar dari rumah lo, bangun tidur lo, kerja, itu bukan keluar dari comfort zone. Simpel lagi nih, gue Reza dulu kuliah di manajemen, gue masuk di perbankan dalam divisi marketing. Dulu di manajemen gue ngambil marketing. Relate dong. Iya. Itu bukan keluar dari comfort zone, hanya comfort zone lo diperluas. Dulu yang hanya gue belajar sebagai mahasiswa, sekarang gue sebagai pekerja. Stick to the comfort zone. Masih di comfort zone, cuma diperlebar aja scope-nya. Oke, dulu gue hanya berpendidikan, sekarang gue pengaplikasian. Oh, gue definisi dikejar target seperti ini, pressure seperti ini. Itu kita masih di comfort zone yang sama karena masih di manajemen. In case-nya berbeda. Oh, gue dulu jurusannya IT, misalnya masuk ke pertanian. Itu baru yang kita namanya keluar dari comfort zone kita. Oke, gue dulu pendidikan udah 3 tahun, 4 tahun di ini, di jurusan ini, tiba-tiba gue kesini. Dan gue ada kata-kata yang bagi diri gue ini sangat amat bagus untuk kedepannya. Never stop learning because life never stop teaching. Jangan pernah berhenti belajar karena hidup tidak akan pernah berhenti memberi pelajaran. In case-nya gue dari jurusan manajemen masuk ke bidang marketing manajemen juga, itu gue tetap harus belajar kan. Dimanapun kita tuh kita akan terus belajar, beradaptasi, belajar dan survive. Jadi kalau untuk yang keluar dari comfort zone, jangan terlalu berkata-kata great things never came from comfort zone lah. Oke, kita harus berani survive, iya. Tapi jangan mengatasnamakan dulu gue di kuliah tiduran, terus gue kerja, keluar dari comfort zone, enggak. Itu emang tanggung jawab kita sebagai manusia. Kalau dari saya kayak gitu. Karena menurut saya juga pun dari SD pun kita juga tiap harinya pasti ada belajar hal baru ya Bang. Setuju, betul. Oke. Kita langsung mau nih ngebahas era globalisasi nih Bang, Oke. yang makin luas. Oke, Dan juga persaingan dalam dunia kerja kan terus meningkat ya Bang. betul. Menurut Bang Reza, apa sih yang harus dipersiapkan oleh SDM agar tetap bisa bertahan di persaingan dunia kerja? Oke, apa yang perlu dipersiapkan oleh SDM nih, fresh graduate ya? Iya, Simple. betul. Satu poin aja, saya tidak terlalu perlu banyak kalah. Itu adalah mental. Mental kita harus sangat amat kuat. Kita di pressure, kita ditekan, kita dihina, misalnya kita dianggap rendah. Di situ mental kita diuji. Jangan kayak sorry to say, dikit dibentak dikit, aduh mental gue kena nih, aduh gue perlu healing lah dan sebagainya. Jangan. Jadi manusia yang tough. Banyak orang ya, udah kalau lu nggak dihargain di situ keluar aja, bro. Hidup nggak selamanya senyaman di konten TikTok gitu loh. Ya keluarlah dari pekerjaan gini-gini, oke, fine. Sekarang menurut gue ya, menurut Reza, sekarang tuh banyak banget namanya konten toxic positivity. Konten-konten yang kayak lo bisa jadi gue, lo bisa kayak gini-gini. In case-nya nggak semua orang reliable menjadi lo. Kita nggak ada yang tahu background-nya seperti apa dan sebagainya. Dan di sini tuh mental kita yang diuji. Kita harus bisa tough, kuat. Dan kalau Nabilah nanya, bang gimana cara kita ngebentuk mental yang kuat? Learning by doing. Kita nggak bisa ngebangun mental kalau pendidikan, aduh matematika gue ujian nih, gue belajar rumus A sampai Z. Kalau mental kita mau belajar seperti apa, kita nggak ada yang tahu hari ini diomelin untuk apa, besok diomelin untuk apa. Kita nggak ada yang bisa ekspektasiin. That's why never stop learning because life never stop teaching. Dan semua orang pasti ada masalahnya masing-masing. Jangan pernah iri kayak, oh kok dia enak sih di kerjaan yang A, kok dia sih ini. Dan kurangin namanya yang tadi pertama kali, berfokus sama kompetitif sama orang lain. Berfokus sama diri kita, karena semua orang punya timeline-nya masing-masing. Jangan kayak, ih enak ya dia misalnya di umur segini, salary-nya udah segini, jenjang karirnya cepet. Jangan berfokus sama itu, fokus sama diri kita. Oh, alhamdulillah gue udah sampai sini, gue udah mencapai aspek di sini, dan oke, yuk kita bisa lebih baik lagi. Terus mencoba be better. Dan nggak usah dari siapa, nggak usah dari hari kemarin aja. Keep improving terus. Dan mental itu yang terpenting sih bagi saya. Dan kalau dari untuk persiapan SDM ya, ini kalau dari segi yang mungkin bisa kita poin-poinin, pasti ya namanya bahasa. Kita harus bisa nguasain 2 bahasa. Oke, great communication skill, cara kita berbicara. Kadang banyak orang yang di pikirannya tuh banyak nih, kita mau ngomong A sampai Z, tapi pas diutarakan lewat mulut tuh gagu, bingung, kayak A dan sebagainya. Coba let it flow, belajar berkomunikasi, terus abis itu menyampaikan value yang kita punya. Kadang kalau di interview tuh orang tuh suka, gue takut dibilang kepedean, gue takut. Kita tuh kayak, nih diri gue tuh kayak gini, nih orang baru nih, kayak lu misalnya PDKT sama orang nih, kita kan jelasin diri kita tuh seperti apa dong.
Nah di situ seperti kita deketin pekerjaan aja. Oh diri gue tuh orangnya kayak gini, bisa kerja under pressure, biasa kerja kayak gini. Nah kadang hal-hal seperti itu yang kita lupain. Kita terlalu fokus kayak, oh gue harus ngambil S2, S3 gini. Tapi in case-nya kita harus berfokus juga sama menjaga integritas kita, bekerja secara jujur, secara yang lurus lah intinya. Simpelnya kayak gitu kalau dari saya. Oke. Oke. Lanjut, Mhm. kan karena sekarang makin maju nih Bang, teknologi-teknologi yang ada. Sedangkan SDM yang dibutuhkan justru semakin rendah. Nah, bagaimana nih Bang cara menyeimbangkan hal tersebut? Oke, untuk hal seperti itu sebenarnya saya suka sedih dengarnya. Banyak beberapa lapangan pekerjaan yang digantikan oleh mesin, yang digantikan oleh kemajuan globalisasi, teknologi, internet dan sebagainya. Dan di situ kita sebagai SDM harus bisa menyikapinya dengan memanfaatkan globalisasi ini sebagai aspek penunjang value kita. Jangan menjadi musuh kita. Simple ya, dengan menggunakan internet kita bisa apa aja sekarang. Kita bisa create our business, kita bisa lebih enak untuk apply kerja di aplikasi-aplikasi pekerjaan kayak LinkedIn, Jobstreet dan sebagainya. Itu kita bisa menggunakan hal tersebut sebagai aspek kita untuk menemukan pekerjaan baru, hal yang cocok untuk kita. Jadi kalau misalnya kita berpola pikir itu menjadi musuh kita, jangan. Jadikan itu sebagai partner kita untuk mencari pekerjaan, untuk mengimprove skill kita. Sekarang banyak loh seminar-seminar secara online, secara Zoom. Terus untuk meningkatkan bahasa kita bisa secara Zoom. Itu kan sama kayak peningkatan globalisasi dengan value kita digabungkan kan. Jadilah satu seperti itu. Jadi kalau in case dari pertanyaannya gimana nih cara biar kita bisa mengikuti era globalisasi, jadikanlah teknologi yang baru globalisasi ini sebagai partner kita. Dan ketika itu menjadi partner kita, jadikanlah kita sebagai suatu sosok yang tidak bisa digantikan oleh mesin. Yang punya value, yang mesin bisa cepat kerja, tapi kita punya akal. Kita bisa berimprovisasi, kita bisa survive. Itu sih, kalau dari saya. Menurut Bang Reza, penguasaan teknologi seperti apa sih Bang yang akan dibutuhkan di dunia kerja? Kalau untuk penguasaan teknologi seperti apa, most of all itu pasti IT. Karena kan sekarang semuanya serba digital ya. Digital banking, kalau dari saya, karena saya dari segi banker tuh digital banking, sekarang transaksi itu sangat mudah. Sampai di titik mungkin kita sekarang beberapa umur-umur kita sekarang itu jarang yang megang cash malah. Pasti rata-rata pakai cashless payment dan sebagainya. Dan hal-hal tersebut tuh itu yang kita harus peka. Kita harus peka. Oh iya ya, sekarang megang cash tuh jarang. Jadi sesimpel kita lagi parkir aja, kita nanya ke teman kita 5 orang ada yang megang cash nggak? Mungkin 5-5-nya nggak ada yang megang. Nah di situ kita menyikapinya seperti apa. Jadi kita harus sadar nih, harus peka nih. Oh iya ya, sekarang tuh udah sangat cepat banget, udah berubah lah zaman itu, dan kita menyikapinya harus kayak gimana. Kalau dari saya kayak gitu. Wah, ini sekarang pertanyaan terakhir nih Oke. Bang. Menurut Bang Reza, apakah lulusan Trisakti dapat bersaing di dunia kerja Bang? Lulusan Trisakti bisa bersaing di dunia pekerjaan, depend sama individunya itu. Dia harus bisa membuktikan kalau individunya itu worth it untuk di lapangan kerja tersebut. Jangan malah menjual jangan malah takut kayak, oh Trisakti ini ya, itu ya. Kita nggak perlu afirmasi dari orang lain tentang Trisakti seperti apa, hanya fokus sama diri kita. Kita mampu, kita worth it, Trisakti itu bagus menjadikan kita sebagai orang. Dan buktiin dengan hasil, jangan hanya omongan. Oh Trisakti nggak kayak gitu kok, tapi hasil lo apa? Gitu loh. Jadi jadiin diri lo menjadi better. Itu impactnya akan ke kampus lo, pasangan lo, teman-teman lo, dan sampai kayak lo tuh tanpa perlu lo menjelaskan diri lo. Orang tuh udah ngomong tentang lo gitu loh. Kayak simpelnya langit, kita nggak perlu ngejelasin langit itu tinggi, langit itu luas, tapi semua orang tahu kalau langit itu bagus. Gitu. Jadi jangan terlalu berfokus sama ini gimana ya, Trisakti bisa bersaing nggak sih di dunia luar. Alhamdulillah yang gue rasain sekarang di rekrutmen Trisakti oke kok, stabil, bagus-bagus, kredibel juga anak-anaknya, dan bisa bersaing dan survive. Kalau menurut saya kayak gitu dari sisi pekerjaan saya. Gitu. Oke. Berarti lebih jangan terlalu banyak mikir, jangan terlalu banyak ngomong, tinggal dilakuin aja ya Bang untuk itu.
Dan jangan terlalu kayak kita membanding-bandingkan sih. Dari kita berpikir, kita jadi overthinking, kita jadi terlalu takut taking step ke depannya, mulai oke, harus kayak gini-gini. Kita terlalu takut kayak aduh gue udah umur segini nih kok masih kayak gini-gini aja. Aduh kok gue belum mulai, aduh kok gue struggle di sini. Yuk, lakuin sekarang. Kapan lagi? Kalau menurut saya ya. Karena kayak kalau nggak sekarang mau kapan lagi kita mulai. Dan aduh gue takut salah nih, aduh gue takut gini. Ini hidup pertama kita dan hidup terakhir kita, salah tuh wajar kok. Salah jadiin pelajaran untuk kedepannya nggak terulang. Jadi jangan takut memulai. Lu mulai pun juga pasti ada beberapa hal yang kelepas gitu sih kalau menurut saya. Menurut Bang Reza setuju nggak sih Bang ada kata-katanya time is money itu Bang setuju? Bang Reza setuju gak? Time is money. Iya. Setuju. Karena waktu itu menurut saya hal yang paling berharga bagi saya sih. Karena once, simpelnya gini, kita nggak bisa muter waktu sama sekali. Kalau misalnya uang kita beli minuman 10.000 dan sebagainya, kita bisa oke, kita cari uang lagi, dapat uang lagi. Tapi kalau waktu itu hal yang sangat amat kayak apa ya, precious thing lah. Jadi once ada orang yang sharing waktu ke Nabila atau ke diri Nabila atau apapun itu, coba dihargain. Karena waktu tuh menurut Reza tuh hal yang paling berharga banget sih. Dan paling menurut Reza tuh gak bisa dibayar sih waktu. Tapi in case-nya kita juga tidak boleh terlalu aduh gue gak ada waktu buat lo dan sebagainya. Jangan, kita belajar respect juga akan waktu itu. Menurut saya kayak gitu. Terima kasih ya Bang Reza atas ketersediaan dan jawaban-jawaban nih mengenai hal-hal penting. Pasti berguna dan bermanfaat banget untuk teman-teman Trisakti. Terima kasih juga atas ketersediaannya pada acara kali ini. Semoga jawaban-jawabannya akan bermanfaat ya Bang. Semoga sehat selalu dan Bang Reza ada pesan terakhir untuk teman-teman? Untuk pesan terakhir berarti ini ya. Kalau menurut saya, Muhammad Reza Ardian, nothing worth having comes easy. Tidak ada hal yang worth it digapai dengan mudah. Semua butuh proses dan pasti semua butuh jerih payah, butuh tenaga, butuh effort. Jadi jangan pernah berpikir ada namanya shortcut, jalan pintas dan sebagainya, karena semua orang punya timeline-nya. Fokus sama diri sendiri, be a better man, people. Oke. Gitu. Terima kasih Bang Reza. Saya sebagai pemandu pada podcast kali ini izin pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.